warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fid din, para santri sekalian, begitu juga seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti kajian kita pada malam hari ini dengan bahasan akidah dari kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, serta dengan syarah atau penjelasan dari Imam Ahmad bin Yahya An-Najmi dari kitab beliau Fathur Rabbil Ghani bitawdih Syarh Sunnah Al-Muzani. Pada kesempatan kita di malam hari ini masuk ke pertemuan kedua di semester kedua, pembahasan tentang ar-ru'yah, yaitu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tentang melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melihat kepada wajah Allah taala pada hari kiamat. Baik. Sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala beserta ijma' sepakat para ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka beriman, meyakini hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, meyakini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentu yang lebih utama, yang menyebutkan tentang melihat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalilnya sangat banyak. Di antaranya yang sering kita dengar dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari-hari tersebut, yauma idzin pada hari kiamat, yaitu di dalam surga, wajah-wajah mereka orang-orang yang beriman nadhirah, yaitu bercahaya atau ceria, senang, menunjukkan kebahagiaan yang luar biasa. Itu nadhirah. Kenapa? Karena melihat ila rabbiha nadhirah, karena mereka melihat kepada Rabb mereka. Ya. Mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan dalil, walaupun kalaulah cuma satu saja dalil, tetapi dari Al-Quran kita mengimaninya. Apalagi ini banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. InsyaAllah akan kita bahas satu persatu insyaAllah, yang menyebutkan tentang kebenaran melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Ya, semoga siapapun yang bersungguh-sungguh mempelajari ini, ya, yang sungguh-sungguh mengimaninya, dia mendapatkan kenikmatan ini nanti di hari kiamat. Maka perhatikan baik-baik, enggak ada yang cengengesan, ketawa-ketawa lagi. Ya, fokus belajar. Kita tahu insyaAllah siapa yang dari tadi enggak fokus. Nah, di sini Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, beliau
menyebutkan fahum, yakni mereka orang-orang beriman, hina idzin, pada waktu tersebut, ila rabbihim yanzurun, melihat kepada Rabb mereka. Mereka pada waktu tersebut melihat kepada Rabb mereka. La yumaruna, mereka tidak berdesak-desakan. Fin nazari ilaih, ketika melihat kepada Allah, tidak berdesak-desakan. Wala yashukkun, dan mereka pun tidak merasa berat. Fawujuhuhum bikaramatihi nadhirah, maka wajah-wajah mereka yang melihat kepada Allah dengan kemuliaan, bikaramatihi, dengan kemuliaan dari Allah, wajah-wajah mereka tersebut nadhirah, berseri-seri, bercahaya, ya, bahagia. Wa a'yunuhum, dan mata-mata mereka, bifadlihi ilaihi nadhirah, dengan keutamaan dari Allah, mampu melihat kepadanya, mampu melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi na'imin da'imin muqim, yaitu di dalam na'im, kenikmatan daim, yang kekal, muqim, selama-lamanya di situ, ya, yang menetap, yaitu di dalam surga. Mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Nah, yang menunjukkan ini, kata Nabi SAW yang berkaitan dengan ini, ya, kata beliau SAW, nanti mereka orang-orang yang beriman tersebut melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr, sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian, melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, itu seperti kalian melihat kepada arah bulan purnama. Maksudnya cara melihatnya, bukan Allah seperti bulan, tidak, tapi cara melihatnya. Bagaimana kita melihat ke arah bulan? Adakah orang berdesak-desakan melihat ke arah bulan? Nah, ada, semua bebas, bisa melihat dari mana saja. Itu yang dimaksud la yumaruna fin nazar, mereka tidak berdesak-desakan, kata Nabi. Kama tarawna al-qamara lailatal badr la tudamuna fi ru'yatihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagaimana kalian melihat kepada bulan di malam purnama, yang mana kalian tidak berdesak-desakan melihatnya. Jadi yang ditasbih di sini, yang dipermisalkan adalah cara melihatnya, bukan memisalkan Allah dengan bulan purnama. Paham? Ya, bukan itu yang dimaksud. Tapi cara kita melihat kepada Allah nanti di hari kiamat, sebagaimana saat di dunia kita melihat kepada bulan purnama yang itu tidak keberatan, tidak berdesak-desakan. Nah, kemudian juga hal ini faedahnya diantaranya hanya bisa kita lihat di dunia, di akhirat, tapi tidak bisa dilihat di dunia. Tidak bisa dilihat di dunia. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dipandang oleh mata. Para ulama tafsir menyebutkan ketika di dunia, tidak ada satu pun mata yang bisa melihat kepada Allah di dunia ini. Ya, padahal Allah melihat seluruh mata. Allah Maha melihat. Wa huwa yudrikul absar. Seluruh mata manusia, mata yang itu Allah tahu. Tapi mereka tidak bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika ditanya kepada beliau dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, hal tara rabbak, apakah engkau melihat kepada Rabbmu wahai Muhammad, kata para sahabat. Beliau menjawab, nurun anna arahu,
Ada cahaya, bagaimana mungkin aku melihatnya? Ada cahaya hijab, yang disebut hijab, penghalang. Sehingga Nabi tidak melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun di akhirat, seluruh ulama sepakat bahwa orang-orang beriman, ya sebagaimana ayat yang tadi yang kita bacakan. Kemudian juga di sini dalam surat Al-Hijr ayat 48 Allah Subhanahu wa taala katakan, la yamassuhum fiha nasab wa la hum minha bimukhrajin. Ya, di mana ketika berada di dalam surga tersebut, la yamassuhum fiha nasab. Mereka tidak ditimpa oleh kelelahan sedikit pun. Tidak ada rasa lelah ketika di dalam surga. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka pun tidak akan dikeluarkan dari surga. Tidak akan dikeluarkan lagi dari surga. Jadi tidak ada tuh ceritanya kalau sudah masuk surga keluar lagi, nggak ada. Tapi kalau dari neraka, bagi orang-orang yang bertauhid, yang membuat dosa, ada saatnya dia masuk neraka, dibersihkan di situ, baru kemudian dikeluarkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bukan dalam maksud untuk meremehkan dosa, enggak. Ya. Namun kalau sudah di dalam surga tidak ada keluar lagi. Itu yang disebut dengan na'imun daim muqim. Nah, makanya Allah katakan wa ma hum fiha bimukhrajin. Mereka tidak akan dikeluarkan sama sekali dari surga tersebut. Ukuluha daim, dalam surat Ar-Ra'd juga. Ukuluha, ukul di sini yaitu makanan-makanan atau buah-buahan yang ada di dalamnya, daim, tetap, kekal, tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Tiap kali dimakan datang lagi. Tiap kali dimakan datang lagi. Tidak pernah habis. Nah, dan orang-orang tidak akan pernah bosan memakannya. Ya, karena memang kenikmatan, tinggal menikmati hasil. Wa dhilluha, begitu pula dhilnya atau naungan yang ada di dalam surga itu tidak pernah habis. Selalu ada. Tilka uqbal ladzina taqaw. Itulah balasan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa uqbal kafirin an-nar. Adapun balasan bagi orang-orang yang kafir adalah neraka. Neraka. Na'udzubillah. Maka orang-orang yang meyakini, beriman tentang hari kiamat, tentang adanya surga dan neraka, tentang indahnya melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak bisa kita bayangkan hari ini. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada keindahan yang lebih indah daripada itu. Ini yang bikin kita penasaran. Ya. Tidak ada keindahan yang lebih indah daripada melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Nah, sehingga kita dibikin penasaran. Apa sih? Ya. Yang mana Nabi juga sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannah fa yakshifu al-hijab, fa ma'utu syai'an ahabba ilaihi min an-nazar ila rabbih." Ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, ketika itu tabir penghalang atau hijabnya itu disingkirkan, sehingga manusia, orang-orang ketika itu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazar ila rabbih. Mereka tidak akan diberikan sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat kepada Rabb mereka, dari Allah. Tidak ada lagi yang lebih indah daripada itu. Ya. Sehingga inilah yang membuat orang-orang betah di dalam surga, tidak akan terpikirkan apa-apa lagi. Masa depan, masa lalunya nggak ada lagi. Ya, sulit hidup di dunia, lelah dalam belajar, itu akan dilupakan semuanya nanti ketika sudah berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian wa ahlul jahdi an rabbihim yawma idzin mahjubun. Kebalikannya. Adapun orang-orang yang ingkar, al-jahd. Orang-orang yang ingkar, ahlul jahd an rabbihim yawma idzin mahjubun. Pada hari tersebut mereka terhalangi dari melihat Rabb mereka. Terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ingkar artinya tidak beriman. Orang-orang yang tidak patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka mengingkari aturan Allah, mengingkari agama Islam, maka mereka akan mahjubun, terhalang. Wa fin nari yusjarun.
dan mereka akan dibakar di dalam neraka. Yusjarun, itu dibakar. Labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil 'adabihum khalidun. Sungguh amat buruk, bi'sa, amat buruk. Ma qaddamat ay lahum aydihim, lahum anfusuhum, ma qaddamat lahum anfusuhum. Amat buruklah apa yang telah diperbuat oleh diri-diri mereka sendiri. Itu di dunia. Apa yang telah diperbuat, qaddamat, yang dipersembahkan atau yang dilakukan, ya, oleh anfusuhum, oleh diri mereka sendiri. An sakhitallahu alaihi, sampai-sampai membuat Allah murka kepada mereka, Allah marah kepada mereka. Wa fil 'adzabihum khalidun, dan mereka kekal di dalam azab, dikekalkan dalam api neraka. Na'udzubillah. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffaf 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka yang berhak untuk mereka nikmati adalah naru jahannam, neraka jahannam. Nah, la yuqda 'alaihim fayamutu. Mereka tidak akan dimatikan sedikit. Ya, tidak akan diputuskan untuk kematian mereka. Jadi tetap hidup mereka dalam neraka jahanam untuk merasakan siksa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mati, melepuh saja kulit, ya. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Setiap kali kulit mereka melepuh hangus, maka kami ganti dengan kulit yang baru agar merasakan azab pedihnya. Nah, dengan sebab ayat ini, seorang dokter atau ahli sains kafir awalnya, karena membaca ayat ini, dia jadi masuk Islam. Sebuah rahasia yang luar biasa yang dia ungkap. Ya. Di dunia medis, yang merasakan sakit itu adalah kulit. Yang merasakan sakit itu adalah kulit. Sehingga badan kita, kalau masih ada kulitnya, kemudian tersentuh, dia akan terasa. Ya, awal luka terasa, kena api terasa. Tapi ketika sarafnya sudah mati, melepuh kulitnya, dia akan mati rasa. Ya, ketika kulit sudah tidak ada lagi, dia mati rasa. Ya. Begitu juga dengan organ tubuh kita, masing-masing dibungkus oleh kulit, paru-paru, ginjal, jantung, hati, segala macam dalam rongga itu memiliki kulitnya, kulit arinya. Ya, sehingga kalau lambung itu, istilahnya tukak lambung, itu kan kulitnya yang kena. Itulah yang merasakan sakit terus. Nah, makanya yang merasakan sakit itu, liyadzuqul azab, adalah kulit mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memperbaharui kulit mereka terus. Setiap kali habis kulitnya, habis perasa sakitnya, ganti kulit baru. Ya, dibayangkan ketika sarafnya habis. Seperti orang yang dibius, kan itu memberhentikan sejenak kerja saraf supaya tidak merasakan sakit, kan, itu bius. Nah, itu yang ada di dunia. Ya, ketika biusnya habis baru terasa sakit setelah operasi. Itu contohnya. Ya, dengan sebab itulah dia melihat, berarti benar. Ya, yang merasakan sakit adalah kulit, akhirnya orang ini masuk Islam. Nah, ini salah satu keajaiban ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat. Maka kita tidak bisa memandang remeh siksaan azab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jangan seperti orang-orang yang membuat gambar-gambar atau video-video AI yang seakan-akan mereka berenang di dalam api neraka, ya, dalam danau api gitu kan. Nah, nanti ketemu jumpa kawan-kawannya bisa selfie rame-rame gitu. Subhanallah. Ya. Di dunia saja kita merasakan sakit gigi aja dah. Teman sebelah itu nggak kenal lagi, kita jadi musuh. Ya, apalagi sakitnya agak berat sedikit, yang bikin kita separuh sadar, tapi tetap merasakan perih luar biasa. Kita nggak bisa kesana kesini, apalagi ini lebih daripada itu. Ya, dalam sebuah riwayat, narukum hada, api yang ada di dunia ini,
jika dibandingkan dengan api yang ada di neraka itu 70 kali lipat. 70 kali lipat panasnya. Ya. Ada yang berani pegang api. Ya, api apa yang paling panas di dunia ini? Nah, yang suhunya di atas 1000 misalnya. Gimana panasnya? Dipanaskan dalam sebuah oven atau pemanas, ya, tungku segala macam lah sebut. Ya, yang panas. Coba sebentar dimasukkan tangan itu. Nah, yang mudah ditemui mungkin tungku batu bata, gitu. Bakar batu bata. Coba sedikit ketika lagi dibakar itu masukkan tangan sedikit aja. Jangankan itu, untuk korek api saja pegang lama, berapa kuat? Berapa menit kuatnya? Ada sampai 1 menit. Mau coba? Ya itu belum apa-apa. Sehingga nanti di hari kiamat, orang ya ketika sudah berada dalam neraka, dia nggak akan mungkin kenal dengan orang-orang kiri kanannya lagi. Ini siapa, ini siapa? Nggak peduli lagi karena badannya sudah sibuk merasakan sakit. Dia nggak peduli, jangan ngomong reunian, ngumpul sana sini dengan asik, katanya dengan orang-orang asik ngumpul gitu kan. Bahkan neraka dijadiin bahan bercandaan, lawak-lawakan, komedi. Kalau mau, silahkan masuk nanti. Subhanallah. Agama dijadikan bahan bercandaan. Ini orang-orang yang stand up komedian ini nggak punya bahan, ya. Hanya orang-orang yang suka bikin ketawa, ya, dengan keadaan bohong, Nabi ancam dengan neraka. Wailul lilladzi yakdzib liyudhika bihil qaum fawailul lahum fawailul lahum. Celakalah bagi orang yang berbohong agar orang lain tertawa. Celakalah baginya, maka celakalah baginya. Jadi yang sering bikin humor tapi bohong. Candaan tapi bohong. Kan isinya stand up comedian kan itu aja semuanya itu. Bikin candaan, lawakan tapi bohong. Wailullah tsumma wailullah. Celakalah baginya, maka celakalah. Ya. Dan wail itu kecelakaan di neraka. Apalagi yang dicandakan agama berkali lipat dosanya. Hati-hati yang bikin lawak-lawakan, canda-candaan. Ya, bercanda tentang sholat. Subhanallah. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kata Allah tentang orang yang bercanda tentang agama. Subhanallah. Maka mencandai tentang surga, mencandai tentang neraka, ya, itu kufur. Ya. Sehingga mereka tidak dimatikan dalam surga, dalam neraka. No. Mereka tidak dimatikan dalam neraka. Jangankan dimatikan, wala yukhaffafu anhum min adabiha. Diringankan saja siksa neraka itu tidak diringankan untuk mereka. Kadzalika najzi kull kafur. Begitulah yang kami balas terhadap seluruh orang yang ingkar, orang yang kufur. Ya, jadi orang yang mencandai agama itu mereka ingkar terhadap agama. Mereka yang menolak agama, ya, sehingga menganggap remeh agama, membercandainya, ya, dengan mudah mereka meninggalkan salat dan seterusnya. Hati-hati. Ya, sampai Nabi katakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri tarkus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan perjanjian antara kita dengan orang-orang kafir adalah tentang persoalan salat. Maka siapa yang sengaja meninggalkannya, maka dia telah kafir. Siapa yang sengaja meninggalkan salat, dia telah kafir. Nah, inilah tempat-tempatnya. Subhanallah. Illa man syaa'a minal muwahhidin ikhrajahum minha. Kecuali yang akan dikeluarkan dari surga itu, dari neraka, kecuali yang akan dikeluarkan dari neraka itu nantinya adalah siapapun yang dikehendaki oleh Allah dari kalangan al-muwahhidin, orang-orang yang bertauhid. Ikhrajahum minha, mereka dikeluarkan dari neraka tersebut. Tapi bukan berarti kembali tadi untuk meremehkan dosa. Biarlah berdosa dulu, nanti juga masuk neraka, kan nanti dikeluarkan juga. Siapa yang menjamin kita bertauhid? Ya, bukti dari tauhid itu kita akan mengagungkan ketaatan kita kepada Allah. Sehingga kita taat terus. Itu bukti tauhid. Orang yang meremehkan dosa itu tidak bertauhid. Karena dia merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
La tanzur ila sigharil ma'siyah, walakin anzur ila man asaita. Jangan engkau pandang kecilnya sebuah maksiat, tapi ketahuilah betapa besarnya zat yang engkau maksiati. Ya. Sehingga orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, kalaupun mereka berdosa, itu karena ketergelinciran. Bukan menyengajakan atau meremehkan. Bukan meremehkan dosa. Ya. Akidah yang meremehkan dosa itu murjiah, bukan ahlu sunnah. Akidah murjiah namanya. Yang meremehkan dosa. Yang menganggap dosa tidak mempengaruhi iman. Sebagaimana pernah kita bahas dalam kitab bab iman. Ya, dalam bab iman. Bagi orang-orang murjiah, dosa tidak mempengaruhi iman. Sehingga iman itu akan tetap stabil walaupun dia berdosa. Nanti juga akan diampuni Allah, kata mereka. Nanti juga akan dikeluarkan dari neraka. Cuman dibasuh sebentar dalam neraka lalu keluar lagi. Itu meremehkan. Itu bukan akidah yang benar. Jadi hati-hati. Ya, seringkali pemikiran semacam ini ada pada anak-anak muda. Ya nggak apa-apa, kan udah tamat pesantren, nanti bikin dosa dulu lah di luar, pacaran, ya, ngerokok, narkoba, subhanallah, na'udzubillah. Dengan anggapan tadi, pemikiran murjiahnya tadi, dia beranggapan nanti kan juga taubat, nanti kan Allah juga maha pengampun, Allah juga akan keluarkan kok, saya akan bertauhid, kata mereka. Hati-hati, ini akidah murjiah. Bisa jadi dengan keyakinan seperti itu jadi kufur. Bisa jadi. Ya, karena siapa yang menjamin dia bertauhid? Apa jaminannya dia bertauhid? Nah, orang yang bertauhid itu dia berusaha menjaga agamanya, menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dia lalai langsung bertobat. Setiap kali tergelincir khilaf dalam dosa, dia langsung bertobat. Bukan untuk meremehkan. Antar aja. Coba dulu lah. Akan masih muda, segala macam. Ini bahasa-bahasa yang hati-hati kita. Ya, ungkapan-ungkapan ataupun keyakinan demikian yang akhirnya menggagalkan dari masuk surga. Gagal akhirnya kekal dalam neraka. Ini hati-hati gara-gara itu. Karena masuk ke dalam kekufuran. Ya, hati-hati. Aku kata beliau Ahmad bin Yahya, al-mu'minuna yanzuruna ila rabbihim nadharat taladzudin wa na'im. Orang-orang beriman kelak mereka akan melihat kepada Rabb mereka dengan pandangan yang penuh dengan kenikmatan. Nadharu taladzud, ya. Kenikmatan, nikmat, enak gitu, yang lezat, gitu. Pandangan yang ya, nikmat. Wa na'imin, pandangan lezat dan nikmat. Kama jaa fil hadis. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Ibnu Majah. Walaupun hadis ini dinilai dhaif oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ya, hanya diambil faedahnya di sini. Yaitu bainama ahlul jannati fi na'imihim idh sata'a lahum nur. Ketika penduduk surga berada dalam kenikmatan mereka, ketika itu pula lah memancar sata'a lahum nur, memancar bagi mereka cahaya. Memancar bagi mereka cahaya. Farafa'u ruhusahum. Maka mereka kemudian ketika nampak cahaya tersebut langsung mengangkat kepala mereka, melihat ke atas. Fa idza rabbu qad ashrafa 'alaihim min fawqihim. Ya. Ternyata idza di sini artinya ternyata ya, mereka melihat Rabb dengan kemuliaan. Fa idza rabbu qad ashrafa 'alaihim. Ya. Mereka ternyata menjadikan kemuliaan atas mereka dengan keberadaan Rabb min fawqihim, di atas mereka. Faqala assalamu alaikum ya ahlal jannah. Kemudian Allah mengatakan assalamu alaikum wahai penduduk surga. Qala wa dzalika qaulullahi salamun qawlan min rabbir rahim. Itulah yang ditunjukkan oleh firman Allah dalam surat Yasin ayat 57, 58. Keselamatan sebagai ucapan dari Rabb yang Maha Penyayang. Itu salam, ya. Assalamualaikum. Qala fayanzuru ilaihim. Maka Allah melihat kepada mereka, wa yanzuruna ilaihi, dan mereka pun melihat kepada Allah. Fala yaltafituna ila syai'in minan na'im
maka mereka tidak pernah lagi menoleh selama Allah menampakkan ya wajahnya kepada mereka. Mereka tidak pernah menoleh sedikit pun. Kenapa? Minan na'im, dengan sebab kenikmatan ketika melihat tersebut. Madamu yanzuruna ilaih hatta yahtajiba anhum. Maka mereka selalu melihat kepada Allah sampai tertutuplah bagi mereka pandangan tersebut. Yahtajib, ya, sampai tertutup dari mereka. Ya, jadi tidak selalu melihat. Tapi ada saatnya Allah ya menjadikan mereka melihat kepadanya. Wa yabqa nuruhu wa barakatuhu. Ya, setelah tidak lagi melihat kepada Allah, maka tersisa cahaya dari Allah Ta'ala, tersisa keberkahan dari Allah alaihim fi diyarihim, dalam rumah-rumah mereka. Ya, tersisa cahaya dan keberkahan setelah mereka melihat dengan pandangan yang penuh kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu tersebut di dalam surga. Hada qaulu ahli sunnati wal jamaah. Inilah prinsip. Qaul di sini katakan prinsip, bukan sekedar perkataan, tapi prinsip ahli sunnah wal jamaah. Mustadillina bil ayat dallah ala dzalik. Ahli sunnah wal jamaah mereka berdalil, ya, berprinsip berdasarkan dalil dari ayat-ayat yang menunjukkan kepada hal tersebut. Minha, di antara dalil-dalilnya qauluhu ta'ala yang tadi kita baca, Al-Qiyamah tadi 2223, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Al-ula minan nadharah wa hiya al-hasan wal baha, wa tsani minan nadhar. Nah, yang pertama itu ada nadhirah, yang kedua nadhirah. Itu kan mirip, beda satu huruf, nadhirah dengan nadhirah. Yang pertama yang dimaksud nadhirah itu artinya al-hasan wal baha, yaitu keindahan dan kemegahan, itu nadhirah, ya, berseri-seri. Ya. Watsani minan nadhar, ya, nadhirah artinya dari kata nadhar, melihat. Wajah berseri-seri melihat kepada sesuatu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kalau di dunia saja kita melihat sesuatu yang kita impikan datang, ya, melihat seseorang yang kita cintai, melihat kepada pemandangan yang indah, melihat kepada ya sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya, itu nampak sekali sumringah wajah kita, bercahaya, senang. Nah, itulah yang disebut dengan nadhirah. Namun ketika itu lebih daripada yang kita bayangkan ketika di dunia ini. Fi na'imin da'im muqim. Itu di dalam kenikmatan yang tetap, yang abadi, ya, abadi dan tetap. Maksudnya dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 35, la yamassuhum fiha nasab wa ma hum minha bimukhrajin. Ya, mereka tidak pernah ditimpa oleh kelelahan dalam surga. Ya. Karena walaupun main-main tiap hari, tiap waktu main aja, nggak pernah lelah. Kita di dunia ini berapalah kuatnya main. Sehari aja pergi hiking, cari kenikmatan, naik Gunung Merapi misalnya deh. Pernah naik Gunung Merapi? Bener, nikmat luar biasa. Wajah kita tuh berseri melihat pemandangan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Ini kayak di mana gitu, kayak di dunia mana gitu kan. Sampai di gunung, di puncak Merapi itu. Iya. Ya, sampai pun kita buang air di situ kayaknya WC terindah di dunia gitu kan. Iya. Nggak pernah kan? Nggak akan pernah lagi insya Allah. Yang pernah alhamdulillah, yang nggak pernah ya udah nggak usah kesana lagi. Tapi benar, begitu di antara bayangan kita, ketika sampai di sana, wajah kita berseri, Masya Allah, ini luar biasa. Di sini kelihatan Danau Singkara, di sini apa nih, di gunung ini, di sini kelihatan luar biasa. Tapi apa? Sampai berapa lama kita mampu melihat itu? Badan gue udah letih. Paling lama setengah hari. Itu udah paling lama. Itu pun udah sering ngelihat ini. Udah sampai di situ. Ya, yang muncul kemudian apa? Nasab, kelelahan, capek. Aduh. Kebayangnya apa? Turunnya. Kebayang turunnya. Turun itu lutut tuh bayangannya. Udah lutut,
betis, belum lagi sepatunya nggak beres ya kan, sampai di atas copot solnya gitu, gimana mau turun? Nah itu dunia. Tapi dalam surga enggak, orang tidak akan pernah ditimpa kelelahan sedikit pun. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka tidak akan pernah dikeluarkan darinya. Ukuluha da'im wa dhilluha, makanan mereka tetap, begitu pula dengan cahaya dengan naungan di dalamnya. Tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirin an-nar. Itulah balasan bagi orang-orang bertakwa. Adapun bagi orang-orang yang kafir, balasan mereka adalah neraka. Hadi aqibatul mu'minin al-muwahhidin al-muttabi'in li kitabillahi wa li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah aqibah, balasan bagi orang-orang beriman, bertauhid, berittiba, mengikuti kepada kitabullah, kepada Al-Qur'an. Ya, dia mengikuti, mengamalkan Al-Qur'an, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ittiba, mengikuti li salafil ummah, kepada salaf, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yaitu as-sahabah wa tabi'in. Nah, mereka yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an, kepada as-sunnah, sesuai dengan pemahaman salaf, ya, pemahaman para sahabat, para tabi'in dan murid-murid mereka, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Nah, inilah balasan yang tepat, ya, bagi orang-orang yang taat. Amma ahlul jahd, adapun orang-orang yang ingkar, faqad afsaha anhum biqaulihi. Nah, ini telah disampaikan, afsaha anhum biqaulihi, wa disebutkan oleh Imam Al-Muzani tadi dengan perkataan beliau, wa ahlul jahdi an rabbihim yawma idzin mahjubun wa fin nar yusjarun. Yaitu orang-orang yang ingkar pada hari kiamat tersebut, mereka mahjubun, tertutupi dari melihat Rabb mereka, nggak bisa melihat Allah, dan mereka tak akan bisa melihat kepada Rabb mereka. Wa fin nari yusjarun, justru mereka dibakar di dalam api neraka. Ayyuhraqun yu'adzabun, dibakar dan diadab. Labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum, itulah seburuk-buruk apa yang telah diperbuat oleh diri-diri mereka selama hidup di dunia. Itu balasannya. Ya, sampai mereka ansakhitallahu alaihim, mereka membuat Allah murka. Mereka membuat Allah marah kepada mereka karena tidak mau patuh. Ya, diperintahkan sesuatu tidak mau mengamalkan, dilarang sesuatu tidak mau ditinggalkan. Ya, mencari kesenangan duniawi dengan melanggar aturan Allah Ta'ala sampai membuat Allah marah. Ansakhitallahu alaihim wa fil adzabihum khalidun, dan mereka kekal di dalam azab. Khalidun daiman abadan mu'abbadah. Makna dari khalidun, ya, yaitu daiman, selalu, abadan, selama-lamanya, mu'abbadan, kekal, selalu, selama-lamanya kekal. Maksudnya tidak dikeluarkan juga dari neraka, tidak dikeluarkan. Itu balasan bagi orang-orang kafir. Lau ya'lamu alladhina kafaru hina la yakuffuna an wujuhimun nar wala an zuhurihim wala hum yunsarun bal ta'tihim baghtah fatabhatuhum fala yastati'una raddaha wala hum yunzarun. Kalau sekiranya orang-orang kafir itu tahu, lau ya'lam, kalau mereka tahu, ya, saat-saat nanti hina la yakufun, mereka tidak mampu mengelak, ya, mengelakkan, menjauhkan an wujuhihimun nar, tidak mampu menjauhkan wajah mereka dari sambaran api neraka. Kalau mereka tahu keadaan itu, tidak akan mampu menolak api neraka, ya, maka mereka akan taat. Kalau seandainya mereka sadar itu, tapi mereka justru bikin video AI, kan, sosok selfie dalam neraka, itu lagi berenang di danau neraka, kata mereka. Kalau seandainya mereka tahu tidak akan bisa mengelak dari api, maka tentu mereka taat. Nah, ternyata mereka tidak mau tahu. Mereka tidak mau tahu. Ya, disampaikan kepada mereka tentang hari kiamat, tentang neraka, mereka jadikan bahan canda tawa, lahwan wa la'iba, hanya untuk senda gurau dan main-main aja, kata mereka. Mereka menjadikan, ya, agama ini sebagai, ya, bahan canda tawa, lahwan wa la'iba,
Subhanallah. Kalau seandainya mereka tahu, jangankan untuk lari, untuk mengelakkan muka saya nggak bisa. Ya, untuk mengelakkan muka saya nggak bisa. Kalau di dunia mungkin mereka bisa aman dari laporan polisi. Ya, dalam laporan penghinaan agama, mereka bisa mengelak, mereka bisa main-main. Penistaan agama, mereka bisa mengelak. Tapi ya makanya mereka main-main ya. Karena mereka tahu bisa mengelak gitu. Namun di akhirat nanti mereka tidak akan bisa mengelak untuk memalingkan wajah dari sambaran api yang datang, tidak bisa. Wala an zuhurih, begitu pula tidak akan bisa mengelakkan dari punggung mereka. Wala hum yunsarun, dan mereka pun tidak akan ada penolong, tidak akan ditolong lagi. Tidak ada yang menolong mereka, tidak ada kawan yang bisa bantu mereka lagi. Subhanallah. Bal ta'tihim baghtah, akan tetapi neraka itu apinya, siksaannya datang secara tiba-tiba tanpa disadari, tanpa persiapan. Fatabhatuhum, barulah mereka panik, baru mereka panik. Ya. Fala yastati'una raddaha, mereka tidak akan mampu lagi menolaknya. Wala hum yunzarun, dan tidak akan ditangguhkan, tidak akan diundur lagi, sedikit pun tidak akan diundur. Tidak bisa bilang nanti ya Allah, nanti saya tobat dulu, nggak bisa. Sehingga mereka dalam surat Fatir ayat 36, 37, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamut. Mereka orang-orang kafir tersebut, bagi mereka yang pantas adalah neraka jahanam, mereka tidak diputuskan untuk kematian, mereka tidak akan mati. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan tidak akan diringankan bagi mereka azab neraka itu sedikit pun. Kadzalika najzi kulla kafur, begitulah kami balas seluruh yang ingkar, seluruh yang kafir. Sehingga dalam lanjutan ayatnya, wa hum yastarikhuna fiha, mereka berteriak di dalamnya, yastarikhun, memekik, berteriak karena kesakitan, sambil mereka mengatakan Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami, tolong ya Rabb keluarkan kami dari neraka ini, na'mal salihan, kami janji akan beramal saleh, ghairal ladzi kunna na'mal, bukan amal kami yang dahulu, bukan canda tawa kami dahulu, meremehkan ayat Allah dahulu, bukan itu lagi. Kami tidak mau lagi meninggalkan salat, kami tidak akan ini lagi, tidak akan itu lagi. Janji, kata mereka. Lalu Allah katakan, awalam nu'ammirkum, bukankah telah kami beri umur kepada kalian? Awalam nu'ammirkum, dari kata umur, bukankah telah kami beri umur, yaitu kesempatan kepada kalian selama hidup di dunia? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, umur yang dipakai untuk mengambil pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Orang-orang beriman maksudnya, menggunakan umur mereka untuk menjadikan ayat-ayat Allah sebagai pelajaran agar menjadi lebih baik. Bukankah kalian punya kesempatan yang sama, punya waktu sama-sama 24 jam, punya umur? Subhanallah. Wa ja'akumun nadhir, dan bukankah telah datang kepada kalian orang yang memberi peringatan? Yaitu Nabi Muhammad SAW beserta kemudian para ulama setelah beliau. Bukankah telah datang orang yang memberikan peringatan, diingatkan, jangan begitu, ya, diingatkan oleh ustaz, oleh guru, kamu nanti kalau udah tamat jangan berbalik arah, jangan berpaling. Itu nazir, orang yang mengingatkan. Masih ada yang mau mengingatkan. Nah, bukankah telah datang? Tapi kenapa masih begitu? Sekarang ya, fadzuqu, rasakanlah azab itu. Mau teriak sekencang apa kalian, puas-puaskan tak teriak. Ya, fadzuqu, rasakan saja. Karena fama lizzalimin min nasir. Orang-orang yang zalim tak punya penolong lagi. Orang-orang yang zalim tidak lagi memiliki penolong. Nah, ini ancaman, ya, ancaman yang luar biasa, yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada pada kita. Umur, kesempatan hidup ada. Kesempatan untuk belajar ada pada kita. Ya. Kesempatan untuk memperbaiki diri ada sekarang.
Orang yang mengingatkan kita masih ada. Masih ada ayah ibu kita yang mengingatkan. Jangan berbuat dosa, jangan melanggar aturan Allah. Masih ada. Masih ada guru-guru kita. Ya. Tapi apakah kita akan melanjutkan kehidupan kita setelah awalnya taat, kemudian menjadi orang yang ingkar kepada Allah? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, banyak-banyak berdoa itu. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Banyak-banyak berdoa itu. Ya, jangan lupakan doa tersebut. Itu doa keteguhan. Sebagaimana Nabi juga berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami pada agamamu. Itu yang kita inginkan. Sampai mati, sampai mati. Ya. Jangan terpengaruh dengan ajakan kawan, apalagi kalau nanti udah tamat pondok. Godaan di luar itu luar biasa, luar biasa. Bahkan seringkali anak tamat pondok lebih parah maksiatnya daripada orang nggak pernah pondok. Itu banyak ceritanya. Anak tamat pondok, bahkan 6 tahun di pondok. SD-nya pun sudah SD IT, SD Islam. 6 tahun, tambah pondok 6 tahun, 12 tahun dia belajar agama. Perangannya di luar jauh lebih buruk daripada orang nggak pernah pondok. Ada begitu, banyak. Nah, ya. Karena tidak meminta ketetapan hati. Tidak meminta dari berpalingnya hati. Malas berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dan seterusnya. Malas berdoa. Tak mau mengucapkan ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'at. Akhirnya pondok itu hanya sekedar kenangan. Ane pernah mondok, ane itu pernah taat, ane itu pernah semuanya. Pernah hafal ayat Al-Quran, pernah hafal hadis, cuman pernah. Kemudian dilupakan. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kenapa dilupakan? Sudah datang kepada kita, ilmu itu sudah datang, sudah sampai. Fanasitaha, engkau lupakan. Maka kelak di akhirat, kadzalika al-yawma tunsa. Sengaja melupakan ilmu agama itu bahaya. Boleh kita menambah pengetahuan umum, skill, menambah ilmu umum boleh, tapi tidak boleh melupakan ayat Allah, melupakan hafalan Al-Quran kita. Tidak boleh kita melupakan agama yang pernah kita pelajari, karena itu namanya kita melupakan Allah. Padahal atatka ayatuna, udah datang kepada engkau ayat kami, fanasitaha, engkau sengaja lupakan. Makanya hari ini, yaitu di hari kiamat, engkau dilupakan. Ini yang dimaksud wamalil zalimin min nasir. Tidak ada lagi penolong. Karena kita dilupakan oleh Allah, diabaikan oleh Allah. Siapa lagi menolong kita? Penolong satu-satunya pada hari kiamat itu hanya Allah, nggak ada lagi. Nggak bisa kita banggakan ayah kita seorang alim ulama, keturunan Nabi, nggak bisa. Man batta amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Orang yang dilambatkan, dilalaikan dengan amalnya yang buruk, itu tidak akan terbantukan oleh nasabnya yang bagus. Tidak worth it, kata orang sekarang ya. Ya, nggak ngefek. Oh, dia keturunan Nabi Muhammad, walaupun dia keturunan Nabi Adam sekalipun ya kan, itu nggak ngefek. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Kita punya urusan masing-masing kepada Allah. Nggak ngefek ayah kita siapa, nggak ngefek keluarga kita dari keluarga mana, keluarga ulama dan seterusnya, ngefek. Oh, kita pernah mondok, kita punya guru ini dan itu, nggak ngaruh. Makanya kita minta kepada Allah keteguhan kita, ketetapan dalam Islam, dalam agama ini, jangan berpaling sedikit. Baik, fadhal muadzin, ta'adzan.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Kita sambung sedikit lagi menjelang iqamah, tinggal 2 paragraf. Qala, beliau mengatakan, khala man syaa Allah minal muwahhidin ikhrajahum minha. Itu perkataan Imam Al-Muzani rahimahullah taala.
khala di sini kecuali man syaa Allah, siapapun yang dikehendaki oleh Allah, minal muwahhidin, dari bagian orang-orang yang bertauhid, ikhrajahum minha, sehingga mereka dikeluarkan dari neraka. Sahhatil akhbaru bitawatur, telah sahih kabar-kabar atau hadis-hadis Nabi secara derajat mutawatir. Mutawatir, derajat mutawatir, yaitu derajat yang tidak diragukan kesahihannya. Karena banyaknya perawi dalam setiap tabaqat, dalam setiap level tingkatan periwayatannya. Ya. Dari setiap jalur periwayatannya. Nah, sehingga disebut dengan hadis mutawatir. Ya, hadis yang paling sahih, mutawatir. Bahwa sesungguhnya annal muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, minhum, di antara mereka, man ya'fullahu anhu fayudkhiluhul jannah. Di antara mereka ada yang dimaafkan oleh Allah, lalu mereka masuk surga biduni adab, tanpa adab. Ada di antara mereka, di antara orang bertauhid, masuk surga tanpa adab. Jadi sudah kita bahas di antaranya masuk tanpa adab, tanpa hisab juga dalam kitab tauhid. Wa minhum man yadkhulun nar. Namun ada pula di antara orang yang bertauhid itu yang masuk neraka. Fayamutuna mautah. Kemudian mereka dimatikan dengan sekali kematian. Ya, dimatikan. Nah, ini orang-orang yang bertauhid. Kalau orang-orang kafir tadi nggak mati-mati mereka. Ya, orang-orang kafir dalam neraka jahanam tidak mati-mati, hidup terus, merasakan azab terus. Tapi orang-orang yang beriman, yang bertauhid, ya, kalaupun mereka masuk neraka karena sebab dosa, ketergelinciran mereka, kekhilafan mereka, ya, mereka dibasuh dulu dalam api neraka, lalu dimatikan dengan sebuah kematian. Kemudian fayati syafi'un fayadkhuluna alaihim, lalu datanglah para pemberi syafaat. Datang para pemberi syafaat. Nah, kita pernah berbicara tentang syafaat, ya. Yang pertama pemberi syafaat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan izin dan ridha dari Allah bagi orang yang diberi syafaat. Kita tahu dua syarat syafaat, izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi di antara pemberi syafaat? Orang-orang saleh, kawan-kawan yang saleh ketika hidup di dunia. Ya, dalam hadis yang panjang riwayat Imam Muslim, yang pernah kita bahas juga dalam majelis ini, ya. Mereka kemudian dipersilahkan oleh Allah, akhriju man araftu. Orang-orang yang saleh, ya, itu akan melaporkan kepada Allah. Ya Allah, haula kana yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun. Ya Allah, ini kawan-kawan kami. Kenapa mereka di neraka? Padahal mereka dulu di dunia sama-sama puasa dengan kami, sama-sama sholat dengan kami, sama-sama berangkat haji dengan kami, ya Allah, sama-sama taat gitu ya. Kenapa mereka justru dalam neraka, ya Allah? Ya, jadi kita masih dikenali oleh orang-orang baik kalau kita berkawan dengan orang baik ketika di dunia. Nanti mereka yang lapor kepada Allah di akhirat. Akhirnya Allah katakan, akhriju man araftum. Keluarkan siapa yang kalian kenali. Ya, itu syafaat, pertolongan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu orang-orang yang bertauhid. Pasti pertolongan. Kalau memang itu kawan-kawan kalian, keluarkan mereka. Ya, maka ini yang dikatakan fayati syafi'un. Maka datanglah para pemberi syafaat itu. Fayadkhuluna alaihim, maka mereka menemui penduduk neraka tadi dari kalangan ahli tauhid. Ya, mereka temui, yadkhulun ala itu menemui artinya. Baik. Di antara juga yang beri syafaat siapa? Para malaikat, ada syafaat mereka. Ya. Kemudian Al-Quran juga memberikan syafaat. Baik. Fayajidunahum qad ikhtarafu hatta saru humama. Maka orang-orang yang memberi syafaat tadi, ya, dipersilahkan oleh Allah untuk menemui penduduk neraka dari kalangan ahli tauhid tadi.
yang dibasuh, dimatikan dalam neraka itu. Mereka mendapati teman-teman mereka qad ikhtaraku, sudah terbakar, hatta saru humaman, sampai-sampai mereka itu sudah menjadi abu, kan abu ya, humam ini seperti magma atau cairan api gitu. Ya sudah terbakar, sudah hancur bentuknya, nggak bisa dikenali lagi. Yang mana dari kawan-kawan saya dulu? Fala ya'rifunahum, nggak kenal lagi. Illa bimawadhi'is sujud, kecuali dengan ciri-ciri, yaitu mawadhi'us sujud, anggota sujud. Ya, anggota sujud. Dengan itu ciri-ciri kita bisa mengenali atau kita dikenali oleh kawan-kawan kita yang memberi syafaat. Ya. Maka itulah anggota yang tak akan pernah disentuh oleh api neraka. Badan seluruhnya sudah hitam, ya, sudah seperti apa? Hancur, nggak dikenali lagi. Mana nih teman saya dulu, di mana? Nggak dikenali. Nah, inilah salah satu motivasi bagi kita seharusnya berteman dengan orang-orang baik dimanapun kita. Ya, apalagi ketika sudah tidak di pondok, di luar dunia bebas. Maka bagaimana kita mempertahankan iman, mempertahankan tauhid, walaupun sudah bukan nyantri dari ini lagi. Gimana kita bisa mempertahankan iman? Di antaranya berteman dengan orang-orang baik. Ya, nggak apa-apa, teman kita orang lebih tua dari kita nggak apa-apa, tapi mereka rajin sholat, rajin ke masjid, rajin kajian, ngajak kita ke kajian-kajian terus. Udah teman sama mereka. Ya. Banyak kok orang seperti itu di Jakarta, mereka anak muda satu orang, tapi temannya bapak-bapak tua-tua semua. Nanti kemana-mana ya saling bareng sama bapak-bapak itu, ya makan bareng, berangkat bareng, nggak apa-apa. Banyak seperti itu. Daripada mereka teman dengan kawan sebaya seumur mereka menyimpang semua, daripada itu mending sama orang-orang tua. Ya. Dan kita lebih terjaga dengan itu. Yang kira teman itu ya seusia, bukan. Ya bukan itu maksud teman. Teman itu siapa yang kita ya bisa bersamanya, itu teman. Siapapun itu. Orang lebih tua atau anak kecil daripada kita, itu teman kita. Ya, bukankah Nabi mengatakan sahabat? Siapa sahabat beliau? Ibnu Abbas, Anas bin Malik, itu kecil. Ya. Nabi sudah 50 tahun, Anas bin Malik masih 10 tahun. Orang 50 tahun, teman sama 10 tahun. Nabi bilang siapa? Sahabatku. Jadi jangan gengsi kita berkawan, berteman dengan orang yang lebih tua, nggak apa-apa. Yang penting yang bisa mengajak kita bertahan di atas agama kita, di atas iman kita, di atas tauhid kita. Ya, dimanapun kita berada, mau liburan, tetap cari teman-teman baik. Ya. Karena teman-teman baik itulah tadi yang dipersilahkan oleh Allah untuk memberi syafaat yang akan mendatangi kalau seandainya kita masuk neraka. Ya, mungkin kita lalai, lupa bertaubat, masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kita bayangkan kalau kondisi seperti itu, siapa yang akan menolong kita? Ya. Maka Allah persilahkan teman-teman yang baik, para pemberi syafaat itu mendatangi, masuk ke dalam neraka, manggil, cari kita. Subhanallah, itulah faedahnya, fungsinya kita menjaga pergaulan dengan orang-orang baik. Ya, nggak usah gengsi. Ya, walaupun kita kuliah misalnya, kita cuman pulang ke kos, belajar sekolah, ke kos, ke sekolah, nggak apa, ke kampus ya, kampus ke kos, kampus ke kos. Tapi dalam pergaulannya kita ngaji, belajar, datang bareng sama bapak-bapak, atau sama siapapun orang tua kita kajian. Iya sih, hari-hari kita itu aja. Kan kalau kita ngampus, itu kan paling sehari itu cuma 2 jam, 3 jam kok. Ya, paling 3 SKS, 3 SKS nggak sampai 3 jam. Ya, kalau 4 SKS ya udah 3 jam kalau begitu. Itu dah, belajar sehari, paling banyak 2 pertemuan, 2 materi, 2 kuliah. Ya udah, paling 4 jam, 5 jam. Sisanya kita punya waktu 24 jam, kemana gitu?
Ini kesalahan fatal anak-anak kuliah hari ini. Ya. Mereka nongkrong, jadi anak nongkrong, jadi sibuk dengan mapala, sibuk dengan geng motor, konvoy, tiap hari jalan, main, begadang, ngegame. Ngegym apa ngegame? Duluannya. Kalau dulu masih ada yang ngegym, sekarang ngegame, main game. Subhanallah. Ini banyak sekarang. Hari-hari dihabiskan dengan hal yang tidak bermanfaat. Sehingga masuk ke dalam kasus-kasus narkoba, rokok, pergaulan bebas, zina. Alhamdulillah. Inilah wajah kebanyakan anak-anak kuliah hari ini. Sehingga banyak sekali skandal-skandal dalam kos-kosan mereka. Alhamdulillah. Ini perlu kita jaga. Walaupun anak kalau bicara dengan diri sendiri, ya kita sibuk kampus, kemudian tempat kerja. Sebelum kuliah itu kita nyari tempat kerja dulu. Nggak mau ngekos, alasannya itu. Menghindari hal-hal yang sia-sia nggak bermanfaat. Mending kita nyari duit, kerja, bikin usaha sendiri daripada nongkrong, gaul di kafe dan segala macam. Nah itu. Dan memang mempertahankan iman di masa-masa itu paling sulit. Makanya sebaik-baiknya kuliah, cari kuliah agama, masuk UIN, Universitas Islam Madinah ya. Pakai M. Universitas Islam Madinah. Itu pakai M. Nah, di Madinah atau Thaibah atau ke Najran, Hail, jadi Arab Saudi. Cari. Ya daftar ke sana. Ada peluang buka ya studi in Saudi, daftar, pilih peluang-peluangnya, ambil. Ya, atau kita di Indonesia cari kampus-kampus sunnah. Cari kampus-kampus sunnah. Ya, kita mau ke Imam Syafi'i Pekanbaru, tafadhol. Mau ke Lipia, ahlan. Ya, daripada kita harus mengorbankan agama kita di pergaulan. Ya. Kalau udah berubah kawan kita nanti nggak ketemu yang begini nih. Udahlah wajahnya nggak dikenali lagi. Kenapa? Udah habis itu. Bekas sujudnya nggak ada lagi. Dan orang yang tadinya ya, dipersilahkan oleh Allah untuk memberi syafaat nggak ngasih syafaat lagi. Kenapa? Karena bukan teman dia lagi. Bukan teman dia lagi. Sangat disayangkan. Ada salah seorang alumni. Ya, dia masih diingatkan oleh kawannya jangan pacaran. Tapi kawannya diblokir semuanya. Setiap yang ingatkan dia, jangan pacaran, diblokir. Hati-hati, nggak masuk dalam sini lagi nanti. Kan nggak kenal. Kan kamu udah blokir saya, kan gitu nanti kisahnya. Nah, alhamdulillah. Dia udah diingatkan, jangan begitu, akhi, jangan. Ya, dia suka pajang-pajang fotonya di foto profil WA-nya ini sama pacarnya. Padahal belum nikah. Ya, tragis kehidupannya kalau kita cerita, itu nggak usah sebut siapa orangnya. Nah, tapi begitu gambarannya, ini blokir. Nanti di akhirat juga nggak akan ada lagi orang yang dipersilahkan oleh Allah ngasih syafaat. Karena kita udah memblokir kawan-kawan baik kita. Wa haramun ala mawadhi'is sujud an ta'kulaha an-nar, maka diharamkan bagi neraka untuk membakar bekas sujud. Mawadhi'us sujud, ya. Organ tubuh anggota sujud itu maksudnya. Apa itu? Sab'ah. Al-jabhah, ya, apa jabhah? Ini, jabhah dia. Nabi mengisyaratkan dengan ini. Ini masuk ini ya, masuk ke sini. Ini nempel. Mulut enggak? Jangan tempelkan mulut ke sujud. Bau karpetnya nanti. Wal anf, ya, al-jabhah wal anf ini satu. Dahi dan hidung satu masuk. Wal kaffan. Nih. Apa? Dua telapak tangan, kaffan. Warrukbatan, apa rukbatan? Lutut. Wa atraful qadamain. Apa itu? Ujung jari kaki. Ujungnya nempel ngadap kiblat. Itu dia, atrafus sujud. Jadi kalau ngangkat nggak dapat masuk sini. Ya, nggak dikenali nanti. Alhamdulillah. Hadhihi mawadhi'us sujud as-sab'ah. Inilah organ sujud, ya, anggota sujud yang 7. Haramun 'alan nar akluha. Diharamkan
api neraka untuk membakarnya. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.